Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maria SPD dari SD Negeri 005 Sungai Beduk, Kota Batam, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Batam, Kepulauan Riau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan modul 1.1 filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari yang pertama pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, dasar-dasar pemikiran yang menuntun. Keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima, budi pekerti. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Pendidikan zaman kolonial merupakan langkah awal pendidikan Indonesia sebelum zaman kemerdekaan. Pada saat itu pendidikan sangatlah terbatas. Pendidikan hanya bisa dirasakan oleh kaum bangsawan untuk mempersiapkan mereka menjadi pegawai di kantor pemerintahan Hindia Belanda. Melihat hal demikian, maka Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa yang merupakan gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Sejak saat itu pendidikan tidak hanya dirasakan oleh kaum bangsawan saja, tetapi juga dirasakan oleh rakyat biasa. Karena jasa beliau, maka Ki Hajar Dewantara dijuluki Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dan untuk mengenang jasa beliau di bidang pendidikan, maka hari lahir beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pertama, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Puturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Ing Madyo Mangunkarso artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Puturi Handayani artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Kedua, azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 asas pendidikan atau yang dikenal dengan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang secara berkesinambungan atau terus-menerus. Konvergen artinya bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat sedunia tanpa mengorbankan nilai bangsa masing-masing. Dan konsentris artinya bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh murid, yaitu kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Anak secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. 5. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga,
apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah bahwa saya merasa semua murid bisa menguasai materi pembelajaran jika mereka memperoleh nilai pengetahuan atau kognitif yang baik. Dan saya berpikiran jika murid saya mendapatkan nilai pengetahuan yang jelek, saya menganggap mereka tidak berhasil dalam pembelajaran. B. Saya mengibaratkan murid sebagai kertas kosong. Guru bebas untuk memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keinginannya demi mencapai tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum yang telah ditetapkan. Setelah mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya akan melakukan hal-hal berikut ini. Yang A. Saya menyadari bahwa siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. B. Sebagai guru, saya harus bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan potensi yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, refleksi sangat penting terhadap pembelajaran yang telah diberikan kepada murid. Harapan dan hal-hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid, contohnya dengan teknik bermain dan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. B. Memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide sesuai dengan bakat atau minat mereka, dengan menuntun mereka agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, terima kasih.